Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita. Saat ini kita memasuki minggu ke-16 setelah Minggu Trinitatis dengan tema kepedulian terhadap disabilitas. Melalui ibadah kita hari ini kita dipanggil untuk selalu menjadi berkat dalam kehidupan, terlebih pada saat kita sedang menghadapi pergumulan ini. Dunia menderita karena virus corona atau COVID-19. Karena itu kita berkumpul dan bersekutu di rumah kita, berdoa dan memohon kepada Allah supaya wabah ini segera berlalu dari kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kita saat ini. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bila kami hanya melihat ke dalam diri kami sama sekali tidak layak berdiri di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami Engkau layakkan dan kuduskan untuk memuliakan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami menyadari jika Engkau tidak menyertai kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan di hati-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat menimbangi apa yang sesuai dengan firman-Mu dan tinggal di dalam firman-Mu.
Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan diri kembali. Kita bernyanyi memuji Tuhan di Jemaat 235 ayat 1 dan seterusnya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Lukas pasalnya ke-14 ayat 12 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi di Jemaat 27 ayat 3 dan 5.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Mari kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kali silakan duduk. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Kini jemaat nomor 383 ayat 3 sampai 4. Yeah.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat 221 ayat 1 dan 2. bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita doa syafaat.
Mari kita satukan hati, kita masuk ke dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah kami yang penuh dengan kasih, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah yang selalu memelihara hidup kami. Bapa, kami bersyukur karena iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dengan situasi apapun kami tetap mengandalkan Engkau dan senantiasa berharap kepadamu. Ya Bapa, kami juga bersyukur karena pada hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah kami di hari Minggu ini. Walaupun ya Bapa, masih banyak di antara kami yang masih beribadah bersama keluarga kami di kediaman kami masing-masing. Begitu juga ya Bapa, di setiap gereja-gereja yang sudah mulai membuat jadwalnya agar setiap jemaat dapat bergantian untuk beribadah di rumah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas segala kasih dan juga berkat yang Kau berikan kepada kami. Apapun itu ya Bapa, tetap tidak mematahkan semangat kami untuk sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Minggu ini. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir dengan kasih dan juga Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik. Sebentar kami juga akan mendengarkan beberapa dari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah hati kami agar kami dapat dengan tulus hati dan ikhlas di dalam mendengarkan firman-Mu. Berkatilah juga ya Bapa yang pendeta kami yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, agar apa yang ingin pendeta kami sampaikan dapat kami mengerti dengan baik. Biarlah juga ya Bapa, firman-Mu itu dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami beritakan kepada saudara-saudara kami. Bapa kami yang baik, kami mohon ya Bapa, atas semua di dalam kehidupan kami, bentengilah dan peliharalah kami ya Bapa, agar segera terhindar dari serangan wabah virus corona ini. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, terkhususnya untuk Nyonya Togatorok berusiaan ya Bapa yang dalam masa pemulihan. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan ia kesembuhan, Engkau yang memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi ya Bapa. Engkau juga yang memberkati setiap tangan-tangan baik para perawat, dokter maupun keluarga yang menjaganya, agar melalui itu semua ya Bapa, saudara kami yang Togatorok berusiaan dapat kembali pulih dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di seluruh dunia ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami ya Bapa yang sakit karena wabah corona ini dan karena berbagai penyakit lainnya. Engkau juga yang memberkati setiap segala usaha pengobatan yang mereka lakukan agar mereka dapat memperoleh kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudara kami yang pergi karena penyakit corona ini Bapa. Engkau yang menghibur mereka, Engkau yang meneguhkan mereka, Engkau yang memelihara mereka dalam iman dan hidup mereka sehari-hari ya Bapa. Engkau kuatkan mereka agar mereka tetap bersukacita dan selalu berserah kepadamu saja. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang bersekolah maupun sedang melakukan studinya di dalam perkuliahan Bapa. Engkau tahu di dalam masa corona ini banyak dari anak-anak kami, baik dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, melaksanakan studi mereka melalui jarak jauh ataupun online Bapa. Tetapi Bapa, Engkau yang selalu memberkati mereka, Engkau yang memberkati mereka agar mereka dapat belajar dengan baik, dapat melaksanakan ataupun mengerjakan setiap tugas dan kewajiban mereka sebagai murid dan juga sebagai mahasiswa ya Bapa. Engkau juga yang memberkati setiap pelaku-pelaku di dalam sekolah, baik guru dan juga yang lainnya Bapa, agar mereka juga dapat dengan penuh semangat melakukan kewajiban dan tugas tanggung jawab mereka
Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mencari pekerjaan. Engkau yang memberkati mereka Bapa di dalam masa corona ini. Engkau tahu banyak dari saudara kami yang sedang kesulitan mencari pekerjaan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan ya Bapa. Mereka mengalami kesulitan dan usaha yang berbeban berat di dalam masa corona ini. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah dalam kasih dan juga Roh Kudus-Mu yang menguatkan mereka, yang tetap memberikan mereka semangat di dalam mereka mencari pekerjaan dan membuat usaha mereka yang baru ya Bapa. Kau berkati setiap usaha dan langkah mereka, agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang baik, sehingga mereka semua Bapa dapat mencukupi setiap kebutuhan hidup mereka dan juga keluarga mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami yang sedang melakukan periodisasi di seluruh jemaat di KPI. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah periodisasi di dalam gereja kami di KPI ini dapat berjalan dengan baik, dan biarlah setiap para pribadi yang menerima tugas dan tanggung jawab di dalam periodisasi ini Bapa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Amal Penatua Eskulan Tobing. Terima kasih Bapa atas berkat dan Kau berikan kepada Bapak kami sampai pada usianya yang baru. Biarlah Bapa di usianya yang baru Engkau semakin mengatakan berkat padanya. Engkau yang memberikan dia kesehatan, Engkau yang memberikan dia umur panjang. Engkau juga yang memberkati setiap pelayanan di dalam kehidupannya sehari-hari ya Bapa. Engkau juga yang membimbing Amal Penatua Tobing agar semakin dekat dan berserah kepadamu dalam kehidupannya sehari-hari. Kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan dari saudara kami Bapak Yosef Luman Tobing dan juga Imam Paulus Siregar. Kiranya ya Bapa, Engkau yang memberkati setiap apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, begitu juga dengan anak-anak mereka ya Bapa. Begitu juga di dalam masa corona ini, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Berkatilah mereka ya Bapa dengan kasih dan Roh Kudus-Mu agar mereka semakin kuat di dalam keluarga mereka, semakin harmonis dan juga semakin berserah kepada-Mu saja ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mohon untuk para pemimpin kami, tuntunlah para pemimpin bangsa kami beserta jajarannya ya Bapa di tanah air ini maupun yang sedang mengemban tugas di perwakilan Indonesia di seluruh dunia, agar terus berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan segala sumber yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus corona ini dan mengatasi akibat-akibat yang sangat luas. Bapa, bantulah mereka para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu dan di setiap rumah sakit ya Bapa, agar dengan secepatnya mereka dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabah corona ini. Sertailah mereka ya Bapa, dan jagalah para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan merawat yang sakit dan mengebumikan yang sudah meninggal dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan keluarga mereka ya Bapa. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menghadapi wabah corona ini. Ya Bapa, gerakanlah hati masyarakat kami untuk terlibat bersatu padu dengan cara kreatif, mengambil langkah yang tepat sesuai kebijakan pemerintah bangsa kami dan aturan petunjuk kesehatan. Tumbuhkanlah ya Bapa di dalam diri bangsa kami, baik yang tinggal di tanah air dan yang tersebar ke seluruh dunia, semangat kesatuan persaudaraan untuk berbagi, khususnya untuk saudara-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini ya Bapa. Bapa di surga, anugerahkanlah pemimpin bangsa kami kebijaksanaan agar mampu membimbing umat-Mu di tengah situasi sulit ini dan menuntun kami semua menjaga diri, keluarga dan sesama kami, serta merawat bumi dan makhluk hidup dan segenap ciptaan-Mu, sehingga Bapa bumi ini bisa menjadi kembali sehat, aman dan nyaman untuk kami tinggal bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami, harapan, kerinduan dan keprihatinan dan kecemasan kami serahkan kepadamu, karena kami percaya Engkau Maha baik kepada kami. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra
Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi Allah peduli. berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Firman Tuhan pada minggu hari ini yang menjadi sumber kekuatan bagi kita di minggu tanggal 27 September 2020 tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari bisa mengikutinya membaca di dalam hati. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang
Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tema khotbah kita pada minggu ini adalah kepedulian terhadap disabilitas. Disabilitas adalah penyandang cacat fisik dan mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan hambatan baginya untuk melakukan secara layak. Inilah pengertian disabilitas menurut Kamus Bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih, disabilitas bisa terjadi sejak ia dilahirkan dan juga setelah ia dilahirkan. Seperti Mephiboset. Mephiboset timpang bukan sejak lahir, tapi ia terjatuh dari gendongan ibu asuhnya, hamba, yaitu Ziba, karena lari terburu-buru ketika mendengar berita kabar mengenai Saul dan Yonatan telah mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, menurut orang-orang Yahudi, jika ada yang buta sejak lahir, itu adalah akibat dosa. Tapi pemahaman mereka diluruskan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-9 disebutkan, murid-murid bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendirikah atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan orang tuanya, tapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Bapak Ibu yang terkasih, melalui ini kita melihat bahwa Yesus sangat memperdulikan orang-orang cacat. Yesus bukan hanya sekedar peduli, tetapi di dalam masa pelayanannya, Yesus menyembuhkan mereka yang buta. Yesus menyembuhkan mereka yang timpang. Yesus menyembuhkan mereka yang bisu. Yesus menyembuhkan mereka yang tuli, dan badannya yang bongkok diluruskan kembali. Dan ternyata sekalipun mereka cacat secara tubuh, tapi iman mereka tidak cacat. Mereka percaya dan berseru-seru kepada Yesus, memohon kesembuhan, lalu mereka sembuh. Karena iman mereka dan karena belas kasih Allah, mereka sembuh. Bapak Ibu yang terkasih,
di dalam Kristus. Dalam nats khotbah kita pada hari ini diperlihatkan kepada kita tentang Daud yang menyambut Mephiboset. Mephiboset orang cacat. Sekalipun Mephiboset itu cacat, ia tinggal di Yerusalem, bahkan menangkan sehidangan dengan Raja Daud sebagai salah seorang anak raja. Memang bukan karena Mephiboset cacat sehingga Raja Daud memanggil untuk mendapatkan kasih Allah darinya, tetapi karena hubungannya yang baik dengan ayahnya Mephiboset, yaitu Jonathan, yang selalu melindungi Daud ketika Daud dalam bahaya. Daud ingin membalas kebaikan Jonathan dengan mengembalikan seluruh harta Saul, ayah Jonathan, kepada keturunan Saul yang masih tertinggal. Bapak Ibu yang terkasih, Daud benar-benar orang pilihan Allah. Dia memiliki kasih Allah, dan kasih itulah yang akan ditunjukkan kepada keturunan Saul yang masih tertinggal. Ia memiliki kasih Allah, maka kasihnya itu sempurna. Raja Daud bukan hanya mengembalikan harta Saul kepada Mephiboset, tetapi ia juga makan sehidangan dengan Mephiboset. Mephiboset makan sehidangan dengan raja sebagai anak raja. Mephiboset bukan saja mewarisi harta-harta Saul, tetapi martabatnya juga setara dengan anak raja. Meskipun dia timpang, meskipun dia cacat, tapi dia diperlakukan sebagai anak raja. Ia makan sehidangan dengan raja, yang dimana tadinya Mephiboset menurut pengakuannya sendiri dia hanyalah anjing mati, tetapi bersama raja ia menjadi orang yang berarti. Di ayat yang ke-8, apakah hamba-Mu ini sehingga Engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, melalui ini kita belajar dan diingatkan bahwa penyandang disabilitas hingga saat ini terus bertambah dan ada di sekitar kita. Maukah kita menunjukkan kasih kita kepada mereka seperti Daud perbuat kepada Mephiboset, atau seperti Kristus yang peduli kepada orang-orang cacat? Kalau kasih Tuhan ada kepada kita, maka kita akan mampu memperdulikan mereka. Memang kita tidak bisa menyembuhkan kecacatan mereka seperti Yesus menyembuhkan mereka, tetapi setidaknya kita bisa memberikan hati kita untuk mereka. Kita tidak bisa memberi harta yang banyak
jika mereka harus meminta-minta karena terlahir dalam keluarga yang miskin dan keterbatasan diri, berilah mereka. Jika meminta, jangan ditolak. Jika mereka membutuhkan pertolongan, maka tolonglah mereka. Semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Sebab siapa yang berbuat kepada orang-orang seperti ini, ia berpiutang kepada Allah. Artinya Allah akan membayar perbuatan baik itu kepada kita. Jika disabilitas sedang ada bersama-sama dengan kita dalam sebuah perkumpulan, duduklah bersamanya dan berbincang-bincanglah bersamanya, layaknya seorang teman. Perlakukanlah dia sebagai seorang sahabat ataupun seorang teman. Bapak Ibu yang terkasih, untuk dapat melakukan semuanya itu, satu hal yang harus kita miliki, yaitu kasih Allah. Kasih Allah harus berdiam di dalam diri kita. Hanya karena kasih Allah itu yang mampu menunjukkan kasih yang sempurna ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kepada penyandang disabilitas, ketahuilah satu hal, bahwa Tuhan Yesus peduli dan mencintai kita semua. Tuhan melihat dan tahu penderitaan kita semua. Di surga sudah disediakan tempat yang terindah bagi orang-orang yang menderita selama hidupnya. Ketika Lazarus mati dan orang kaya mati, Yesus berkata, Lazarus ini masuk ke dalam surga dengan alasan selama ia hidup, ia sudah menderita. Maka sekarang ia masuk dalam kesenangan yang kekal. Oleh sebab itu, jalanilah hidup yang hanya sebentar ini. Jalanilah dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan selalu menjaga dan memelihara kehidupan setiap orang yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu boleh mengingatkan kami agar kami peduli kepada orang-orang di sekitar kami, kepada saudara-saudara kami, kepada mereka yang memiliki kekurangan secara fisik. Tuhan ajari kami Bapa untuk boleh tolong-menolong, bersatu hati, bersama-sama saling menolong, menopang dan mendukungnya Bapa. Berikanlah kami kekuatan Tuhan supaya kami boleh melakukan kasih yang daripada-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Bapa di tengah-tengah segala kekurangan, keterbatasan kami, supaya kami boleh tetap menunjukkan kasih Allah dalam kehidupan kami. Hanya itu doa dan permohonan kami Tuhan. Kepada kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi semua baik.
hidupmu berarti. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, sungguh temankan, kau jadikan hidupku berarti. Firman Tuhan yang mengantarkan persembahan kita pada hari ini tertulis di dalam Kitab Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur kepada korban, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Amin. Kita berikan persembahan kita. Jemaat bangkit berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami dan berkatilah menjadilah kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk terus menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Damai sejahtera. Selamat hari Minggu
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.